Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Honda Beat Karbu. Kalau kita servis karburator kan biasanya filter dicek. Kalau kotor ganti. Udah gitu doang. Sambilan cuci karbu juga. Nah ini motornya sudah cuci karbu. Aku lihat ini filter udaranya kotor, cuman aku mengganti filter karburatornya ini bukan dengan yang asli Honda, bukan juga yang imitasinya. Aku mencoba memakai ini. Jadi ini air filter stainless model Beat Karbu. Jadi kita akan ganti. Aku mau mengganti ke ini disuruhnya wajib unboxing. Oke, kita wajib unboxing dah tuh. Kepalang jadi konten bela. Jadi ya, aku akan mengganti saringan udara dari Beat Karbu ini yang semulanya pakai kertas dengan minyak. Maksudnya itu kalau kamu perhatikan saringan udara Beat Karbu yang bawaan pabrik Honda itu pasti ada ininya, ada kayak semacam minyak-minyaknya tuh. Jadi itu barang tuh kayak sekali pakai gitu cuy. Ya kalau sekali pakai berarti kalau kotor nggak bisa tuh disemprot terus dipakai lagi, nggak bisa tuh. Bukan nggak bisa cuman nggak tepat karena sejatinya nih barang ini harusnya kan sekali pakai. Makanya aku pikir coba kalau aku ganti dengan versi ini cuy, ini stainless ya. Nah ini nah, jadi aku nyari air filter stainless model Beat Karbu. Nah, harapannya andaikan kotor ya paling disemprot karbu cleaner, walaupun agak ngeri juga nyemprotnya kayak karbu cleaner lantaran ini karet masalahnya cuy. Jadi ya harapan aku ganti ini agar ketika aku servis ini tinggal aku semprot ya, atau dicuci pakai bensin gitu kan, atau pakai karbu cleaner juga jadi. Cuman hati-hati banget karena sini karet cuy, getas takutnya. Sudah tuh ya pakai lagi jalan lagi kayak gitu kan. Ya sudah, ini berarti aku bongkar dulu untuk bisa masang ya kan. Bagian yang sebelah sini agak singkul nyambutnya. Aku udah punya obeng kecil, ya bisa sih obeng kecil, cuman dia ada singku-singku nih, aku buka lah ya kali. Ini kan aslinya kan, walaupun kotor ya tidak begitu kotor parah. Cuman ini kalau dibersih bukan apa ya, ini kalau dibersih jadi kurang maksimal ya. Dan sejatinya kalau udah kotor ini selayaknya ganti gitu. Makanya aku ganti ke sini, maksudnya lihat cocok tidak nih cuy. Dilihat ini kalau dari bentuk sih cocok, sama nih, serupa nih kayak bukan, sama persis bentuknya. Nah gitu. Paling bedanya dimensinya beda cuy. Ini lebih tipis dibanding yang ini. Lebih tipis dibanding aslinya. Kalau kali colok bisa tidak membersihkan dulu. Ini lah bersih sih. Lah sudah dicuci nih kemarin waktu ya, masa aku karbonnya sudah aku bersihkan sebenarnya. Ya kurang lebih kayak ini jadinya. Terus kita pasang lagi. Ini semuanya belum dikencangin ini. Aku pastikan dulu ngepas dak kira-kira. Kayaknya ngepas banget sih. Nah, kalau sudah ngepas baru aku kencengin 5 bautnya. Iya, ini 5. Oke, ini udah terpasang, menggantikan daripada barang ini yang sudah kotor ini cuy. Cuman biasanya sih kalau uang bengkel itu biasanya setelah dia dipasang perlu disetel ulang karburator ya. Cuman nggak tahu sih, nggak tahunya tuh kalau misalkan memang masih perlu dilakukan penyetelan ya disetel, kalau tidak ya bisa sih. Ya kita tes jalan sambil ngobrol bentar, sambil review dulu. Oke, ini saatnya aku melakukan penyetelan karbu iseng doang, iseng tes setel karbunya.
hidup. Ini karena aku sendirian dan aku tidak bisa nahan handle gas ini, jadi alternatif aku gedein dulu setelan gas. Oke, setelan gas sudah aku besarin. Tinggal ini yang PR bagian ruwetnya, nyetel udara sempit soalnya cuy. Aku ngambil setelan ke 2,5, karena di setelan 2,5 menurut aku gasnya di putaran maksimal. Nah, kalau sudah dapat setelan angin, ya aku setel lagi, kecilin berpitinya cuy. Tapi dapat deru RPM mesin yang ya dirasa pas lah katakanlah. Aku ambilnya agak kebesaran karena karbu motor ini juga agak kurang waras sih. Kadang suka kekecilan, kadang sudah kebesaran sendiri. Udah, ini selesai, tinggal kita test drive cuy. Ya begitulah kira-kira dari review sampai ke pemasangan sudah selesai, bahkan ke sedikit setel ulang ininya, setelan gas sama angin karburatornya. Dan inilah yang aku dapet sih, motor yang filter udaranya bersih. Dan stainless ini dia katanya kelebihannya karena aliran udaranya lebih ngeplong, jadi ya untuk sampai ke karburator dan ke mesinnya tuh lebih enteng gitu kan. Beda dengan karbu yang saringan udara yang bawaan yang agak padat gitu kan. Walaupun kelemahannya ada memang, karena dia lebih ngeplong, berarti kan pori-porinya kan lebih besar. Otomatis kalau debu-debu yang harusnya bisa tersaring di filter udara yang ori bawaan, kalau pakai filter ini jadi ngelos, dia ngeplong gitu kan, biar bisa masuk jatuhnya. Cuman setidaknya motor ini kan tidak open filter kan, ya tidak open filter. Ya paling-paling debu-debu kasar masih bisa lah ketahan gitu ya. Paling debu halus, debu yang sangat halus yang mungkin susah masuk gitu. Aku masih senang pakai saringan udara stainless ini, selain daripada pengen aliran udaranya lebih ngeflow, lebih segar, tapi tidak berani open filter. Ya ingat, tidak berani open filter. Maka maksud hati biar lebih enak narik ngegasnya, tapi masih di taraf yang aman. Maka dari itu aku pakai filter udara stainless ini cuy, lebih ngeflow, lebih enak. Walaupun kekurangannya di pori-porinya besar, sehingga debu halus masih bisa masuk gitu. Ya, daripada open filter, bisa jadi batu yang masuk ke peringkatnya. Jangan pak, itu bisa gencet itu pistonnya, kocak. Kurang lebih gitu. Dan juga yang aku senang dengan filter udara stainless ini, ya nyuci. Kalau misalkan kotor, ya tinggal dicuci bae. Cucinya dengan cara disemprot, entah di kuas bensin atau dicelup ke bensin, atau dikuas ke bensin, atau pakai karbu cleaner lebih bagus lagi gitu. Cuman perlu hati-hati, perlu waspada di bagian ininya, pinggiran filter karbunya tuh karet cuy, karet lembut, bukan bawaan asli yang karet getah, karet kasar, karet keras gitu cuy. Nah, semoga be ini awet di aku. Semoga be mungkin di masa depan, di masa yang akan datang, aku akan coba review nantinya ketika motor ini masuk servis. Ya mungkin beberapa bulan, bahkan setahunan kemudian, entahlah kapan aku bisa mereportnya lagi kawan-kawan. Semoga panjang umur, semoga bisa ya meliput motor ini lagi kayak gitu. Ya udah cuy, untuk video ini akan aku cukupkan sampai di sini dulu. Jadi kalau aku boleh jujur, aku kasih tahu ke kalian, pilihlah barang dengan bijak cuy. Maksud saya bijak gini, kalau misalkan kita mengingat dari kekurangannya, iya seperti yang tadi aku bilang di menit-menit sebelumnya, pasti ada kekurangannya, yaitu pori-porinya, pori-pori filternya tuh lebih lebar, sehingga debu halus masih bisa masuk. Tapi setidaknya aku tidak open filter, jadi kalaupun pengen aliran udaranya lebih lancar, ya setidaknya debu-debu kasar sama batu itu tidak bisa masuk, debu, pasir dan semacamnya gitu cuy. Semoga
Nah, itu yang saya maksud dengan bijak itu cuy, bijak dalam memilih. Ya Anda boleh tiru apa yang saya lakukan, tapi kalau misalkan ngerasa agak was-was ya sudah balik. Saran aku mending pakai yang filter asli nyoba ya. Man yo repotnya sekalinya kotor harus kamu beli baru. Nggak bisa tuh kamu cuci sudah tuh kamu semprot atau kamu pakai ulang, nggak bisa tuh. Dia nggak maksimal lagi. Kayak gitu kawan-kawan. Ya sudah, videonya akan aku cukupkan sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk para penonton dimanapun dan kapanpun Anda menonton video ini. Sampai jumpa semuanya.